Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah schedule pintu dan jendela, teman-teman. Ya, jadi kalau kita di arsitek itu sebelumnya belajar bagaimana membuat ini ya, identitas dari rencana pintu dan jendela kita, baik di lantai 1 maupun di lantai 2, itu kita bisa memasukkan membuat daftar dari detail pintunya dan juga detail jendelanya, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Jadi namanya ada apa aja di sana, ini sesuai dari yang kita rencanakan. Kemudian lokasinya juga di mana itu bisa kita tulis juga. Lebarnya berapa, ukurannya, keterangannya apa, misalnya menggunakan kusen, ukuran berapa, ada kaca esnya, kemudian model bukaannya seperti apa, bisa kita tulis di tampak atasnya. Ini bisa kita linkkan sesuai yang ada di denah, kemudian potongannya itu seperti apa, dan juga tampaknya juga bisa kita masukkan di dalam sebuah tabel yang dengan fitur window atau Windows Schedule ini. Ya, oke, teman-teman. Untuk membuat daftar pintu maupun jendela ini, memang syarat utama yang pertama adalah kita harus sudah mengidentifikasi atau memasukkan kriteria-kriteria dari nama-nama pintu dan jendela ini. Nah, itu yang hal mendasarnya, teman-teman, seperti yang kita coba di video sebelumnya ya. Nah, kemudian setelah kita sudah memasukkan kriterianya, parameternya, identitas setiap pintu dan jendela, kita bisa membuat daftarnya di sini, teman-teman. Ini kalau di Archicad ada di bagian project map itu ada schedule ya. Ini ada 3, schedule elemen, schedule komponen, dan juga schedule surface. Nah, di sini kita akan kali ini membuat schedule elemen, pintu, dan jendela, seperti itu. Ini di Archicad secara default sudah ada ya, tapi di sini akan coba saya membuat manual dari awal supaya kita belajar dasar-dasarnya seperti itu ya. Kemudian schedule ini juga ada di sini ya, di bagian option, bisa dilihat di dokumen ya. Dokumen schedule ya, ini juga bisa diamati di sini. Ada kodenya, ada IE01 itu wall, hingga 03 itu door schedule, Windows schedule, itu ada toolsnya di sini. Nah, di sini untuk memulainya teman-teman bisa mulai dari ini ya, schedule. Bagian schedule ini diklik kanan. Nah, kita pilih new schedule. Kemudian identitas ini kita kasih nama, sebenarnya bebas ya, tapi di sini coba kita menyesuaikan aja dari Archicad, kita meneruskan ini ya. Ini saya tulis IES 06. Skemanya itu namanya ini saya tulis aja door schedule latihan, seperti ini ya. Dan ini saya pilih bagian elemen karena elemen pintu dan jendela ya nanti. Kemudian kita pilih OK, teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita bisa nambahkan lagi new untuk jendelanya ya, IES 07. Ini window schedule latihan. Pilih bagiannya elemen dan kita pilih OK. Nah, setelah kita membuat ini ya, teman-teman, setelah kita membuat skema settingnya di sini, langkah kedua adalah kita memasukkan kriteria
dari schedule-nya itu di sini. Ini untuk membaca daripada desain kita. Nah, seperti itu ya. Contohnya kalau di sini yang sudah saya buat itu kriterianya adalah arsitek klasifikasinya itu DUR, kemudian show renovation fillernya itu plan status, dan elemen ID-nya itu P. P itu nama pintu-pintunya itu identitasnya dimulai dari P ya. Sehingga nanti P1, P2 hingga selanjutnya itu dia teridentifikasi. Oke, sekarang misalnya DUR schedule. Ini yang pertama ya. Kita remove dulu aja. Coba kita masukkan dari awal. Yang pertama itu kita tadi klasifikasi ya, add, bisa pilih add, kemudian pilih di sini teman-teman klasifikasi, pilih klasifikasi ini, kita pilih add ya. Setelah itu klasifikasinya brand of atau is, ini sama aja ya, sama aja, boleh is atau boleh is branch of. Ini coba saya pilih is saja nanti ya. Kemudian value-nya itu adalah kita pilih elemen opening door, kita pilih choose. Nah, dan kita add kriteria lagi. Setelah door kita akan mengidentifikasi namanya teman-teman, untuk kita akan membaca namanya ini ya. Kalau nama itu ada di ini ID kategori ya, pilih elemen ID ya, seperti yang sudah kita masukkan kemarin di elemen identitasnya dari ID dari setiap pintu dan jendela. Ini ada banyak banget kalau kriteria yang ingin kita masukkan ya, ada banyak banget pilihannya, tapi kita pilih elemen ID ini kali ini dan pilih add. Bagian ini, nah ini maksudnya ini kriteria adalah yang pertama itu klasifikasinya elemen pintu, dan elemen ID namanya itu adalah termasuk golongan namanya itu P, karena kemarin nama-namanya di sini saya bikin namanya ada P1, P2 dan selanjutnya. Ini adalah kriterianya. Kemudian bagian bawah ini teman-teman, ini adalah skema tabelnya yang akan kita munculkan ya. Skema tabel. Kita dapat add fields. Nah, kemudian yang pertama itu kita perlu nama ya. Nama itu ada identitas di mana ya, di general, elemen ID kita masukkan untuk namanya. Kemudian saya akan atau kita memasukkan ukurannya. Ukuran itu di Windows, nah ini nominal, weight, and height size. Oke, kita add. Kemudian setelah itu saya akan memasukkan, coba kita masukkan sekarang tampak-tampaknya ya. Mulai dari tampak atas 2D plan preview, kita add. Selanjutnya adalah potongan, saya pilih dan add. Kemudian 3D depan ya, kemudian kita add. Selanjutnya saya mau ini masukkan kuantitinya, jumlahnya itu ada di window quantity, di mana ya, quantity atau jumlah quantity ya, kita cari teman-teman namanya quantity. Di mana ya quantity, ini quantity, kita add seperti ini ya. Kemudian teman-teman juga bisa kita menambahkan custom text. Nah, seperti ini. Custom text itu kalau kita mau memasukkan tulisan secara custom manual, jadi tidak terlink dengan, terintegrasi dengan elemen-elemen di objeknya, kita masukkan custom text. Oke, misalnya seperti ini ya. Untuk custom text nanti akan saya gunakan untuk misalnya lokasinya, lokasi pintu atau keterangan nanti menggunakan kusen apa, seperti itu ya. Nah, setelah kita atur, kita pilih
Oke, teman-teman. Ya, setelah kita oke, ini telah muncul nih di sini door schedule latihan. Kemudian kalau kita pilih, nah ini sudah tampil seperti ini ya tampilannya. Sudah muncul, sudah terdeteksi sebenarnya, tapi kita atur dulu biar rapi ya teman-teman. Ini pilih yang pertama itu bisa web text nih ya, coba kita centang lagi. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian ini kan P1-nya ada 3 ya. Ini bisa kita jadikan satu aja kan. Satu jenis P1 kita jadikan satu. Ini kita merge cell. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau memasukkan anotasinya itu di sini teman-teman. Anotasi, masuk, kita pilih dokumen, kita kasih ukuran. Oke, lebarnya sekian. Kemudian kalau misalnya ini jendela-jendela, kalau mau ada kacanya, kita tambahkan sendiri nih di sini teman-teman. Pilih ini ya. Kemudian kita tambahkan notasi kaca. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kita lengkapi seperti itu, baik nanti pintu maupun jendela ya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau untuk namanya ini bisa kita tulis manual ya. Misalnya ini material atau spesifikasi atau ya spesifikasi ya. Nah, ini bisa kita tulis manual. Kosen kayu, misalnya kayu jati. Nah, ini bisa kita tulis manual di sini. Ini yang tadi custom tag tadi ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.